Pulau Madura merupakan suatu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah perantau sangat banyak di sekitar kawasan Jabodetabek. Beberapa perusahaan otobis telah menjadi pemain lama sebagai operator bis pada trayek dari Jakarta menuju Pulau Madura. Perusahaan otobis seperti Madukismo, Lorena, Pahala Kencana, dan Haryanto dapat dikatakan sebagai para pemain lama pada trayek ini. Pada setiap harinya, selalu ada penumpang yang melakukan mudik ke Pulau Madura. Jumlah penumpang akan mengalami peningkatan jumlah yang cukup tinggi pada masa liburan atau hari raya. Tercatat akan ada ratusan ribu orang Madura yang bekerja di luar Pulau Madura, berbondong-bondong mudik kembali ke kampung halaman di Pulau Madura untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarganya. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa trayek bis antar kota antar provinsi dari Jakarta menuju Madura terbilang cukup menggiurkan bagi para pengusaha perusahaan otobis. Moda transportasi bis memang masih menjadi pilihan utama bagi para perantau di sekitar kawasan Jabodetabek yang berasal dari Pulau Madura. Moda transportasi kereta atau pesawat terbang hanya bisa mencapai Surabaya, dan para penumpang harus melanjutkan perjalanan menuju Pulau Madura dengan menggunakan moda transportasi lain. Dengan menggunakan moda transportasi bis, maka para perantau asal Pulau Madura bisa langsung tiba tanpa harus menyambung dengan moda transportasi lain. Sejak dibukanya Jembatan Nasional Suramadu, akses menuju Pulau Madura menjadi jauh lebih mudah, karena tidak perlu lagi mengantri untuk masuk ke kapal penyeberangan. Banyak perusahaan otobis yang pada akhirnya melihat peluang ini sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan usahanya, sehingga banyak perusahaan otobis yang akhirnya memutuskan untuk melayani penumpang menuju dan dari Madura. Berikut ini adalah 6 operator bis dengan jumlah terbanyak pada jalur Jakarta-Madura pada tahun 2022. Nomor 6, Perusahaan Otobis Madukismo. PO Madukismo merupakan salah satu pemain lama pada trayek Jakarta menuju Pulau Madura. Setelah bergabung dengan Zentrum, perusahaan otobis yang satu ini terlihat lebih berkonsentrasi pada trayek Madura. Pada setiap harinya kurang lebih ada 4 bis Madukismo yang meluncur dari sekitar Jabodetabek menuju arah Madura. Begitu pula dari arah Madura, ada 4 bis yang diberangkatkan membawa penumpang menuju sekitar kawasan Jabodetabek. Total ada 8 bis dioperasikan oleh Madukismo pada trayek ini pada setiap harinya. Nomor 5, Perusahaan Otobis Sinarjaya. Baru 1 tahun beroperasi pada trayek Madura, kehadiran perusahaan otobis yang satu ini langsung menggebrak dengan menawarkan harga tiket yang cukup terjangkau. Selain itu, Sinarjaya juga merupakan satu-satunya operator bis yang menawarkan kelas sleeper pada trayek Madura. Sontak saja pangsa pasar kelas menengah atas dari pengguna moda transportasi bis pada trayek ini langsung menyerbu bis dengan kelas sleeper ini. Pada setiap harinya kurang lebih ada 4 bis Sinarjaya yang meluncur dari sekitar Jabodetabek menuju arah Madura. Begitu pula dari arah Madura, ada 4 bis yang diberangkatkan membawa penumpang menuju sekitar kawasan Jabodetabek. Total ada 8 bis dioperasikan oleh Sinarjaya pada trayek ini pada setiap harinya. Nomor 4, Perusahaan Otobis Lorena. Perusahaan otobis yang terkenal dengan sebutan Sang Jenderal Hijau ini memang pernah menjadi penguasa pada trayek bis Jakarta-Madura beberapa tahun yang lalu. Namun dengan terlambatnya PO Lorena dalam melakukan peremajaan armada bis, lambat laun para pelanggan PO Lorena dari Pulau Madura, sedikit demi sedikit mulai pindah ke perusahaan otobis lain. Saat ini Lorena merupakan satu-satunya perusahaan otobis yang mengoperasikan bis tingkat pada trayek Jakarta untuk menuju Pulau Madura. Pada setiap harinya, perusahaan otobis Lorena memberangkatkan 5 armada bis menuju Pulau Madura dari sekitar kawasan Jabodetabek. Begitu pula dari arah Pulau Madura, ada 5 armada bis yang diberangkatkan menuju kawasan Jabodetabek. Dalam satu harinya, total ada 10 bis Lorena yang melayani trayek Jakarta-Madura. Sebelum melanjutkan, mari sobat bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like lalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan semakin berkembangnya channel ini akan bisa membantu memberikan informasi-informasi terkini dari dunia transportasi di Indonesia. Nomor 3, Perusahaan Otobis Pahala Kencana.
Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobis yang satu ini? Sebuah perusahaan otobis yang sempat merajai jalanan beberapa tahun yang lalu. Hampir semua trayek bis antar kota antar provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Madura, sempat dimiliki oleh perusahaan otobis Pahala Kencana, yang pernah menjadi salah satu perusahaan otobis terbesar di Indonesia. Namun karena mengalami keterlambatan dalam melakukan peremajaan armada bis, Pahala Kencana lambat laun mulai kehilangan para pelanggan setianya, yang beralih menggunakan perusahaan otobis lain. Namun pada saat ini, Pahala Kencana mulai bangkit kembali dengan melakukan peremajaan armada bisnya. Pada trayek bis Jakarta menuju Pulau Madura, Pahala Kencana masih memiliki banyak pelanggan setia hingga hari ini. Walaupun para pelanggan setia ini sudah tidak sebanyak di waktu masa jaya beberapa tahun silam, dalam satu hari ada sekitar 6 armada bis yang diberangkatkan dari sekitar kawasan Jabodetabek, menuju ke Pulau Madura. Begitu juga dari Pulau Madura, ada sekitar 6 armada bis yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Sehingga secara total ada sekitar 12 armada bis Pahala Kencana, yang melayani trayek Jakarta-Madura pada setiap harinya. Nomor 2, Perusahaan Otobis Gunung Harta Transport Solution. Dapat dikatakan jika perusahaan otobis Gunung Harta merupakan salah satu pemain yang cukup baru pada trayek bis akap Jakarta menuju ke Pulau Madura. Mulai merintis jalur Jakarta-Madura pada tahun 2018, kini PO Gunung Harta bisa dikatakan sebagai salah satu pemain papan atas pada jalur ini. Adalah armada bis mewah dengan sasis premium yang nyaman, yang sengaja diterjunkan oleh pihak manajemen PO Gunung Harta, untuk merebut hati para pengguna moda transportasi bis dari Pulau Madura. Bahkan kini bis tronton Gunung Harta terbaru, dengan sasis Volvo B11R diterjunkan, dan menjadi bis paten pada trayek Pasar Kemis Poris Madura. Dalam satu hari, ada sekitar 8 armada bis diberangkatkan menuju Pulau Madura dari sekitar kawasan Jabodetabek. Begitu pula dari Pulau Madura, pada setiap harinya ada sekitar 8 armada bis, yang diberangkatkan menuju kawasan Jabodetabek. Dalam satu hari, ada total sekitar 16 bis Gunung Harta, yang melayani trayek bis akap Jakarta-Madura. Nomor 1, Perusahaan Otobis Haryanto. Perusahaan otobis yang berpusat di Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kini masih merupakan pemain teratas pada trayek bis akap Jakarta-Madura. Memulai trayek menuju Pulau Madura sejak tahun 2009, kini PO Haryanto telah beroperasi di trayek ini selama kurang lebih 13 tahun. Pada setiap harinya, ada sekitar 12 bis Haryanto dengan livery wayang, yang diberangkatkan dari sekitar kawasan Jabodetabek menuju Madura. Begitu pula dari sekitar Pulau Madura, ada sekitar 12 bis yang diberangkatkan menuju sekitar kawasan Jabodetabek. Bahkan pada saat ramai seperti menjelang Idul Adha atau Idul Fitri, di mana terdapat lonjakan penumpang, PO Haryanto bisa memberangkatkan lebih dari 40 bis setiap harinya, dari Jabodetabek ke Pulau Madura. Sungguh jumlah yang sangat luar biasa.